Ketika pertama saya pulang kampung dengan status wartawan, ibu saya itu protes. Jadi bayangan ibu saya itu wartawan itu ya Allah seperti yang ke kampus cari masalah minta uang gitu. Tapi saya ingin menunjukkan pada ibu bahwa profesi apapun kalau kita jalankan secara baik itu pasti akan membanggakan. Hai semuanya, kembali lagi di Break the Glass Production Podcast. Saya Adeliska Pramesti selaku host yang akan memandu kalian semua pada acara kali ini. Dan tema yang kali ini dibahas adalah terkait dengan politics and media. Karena saat ini sedang digandrungi sekali nih terkait dengan persoalan politik dan media, yang mana banyak sekali orang-orang di luar sana yang membahas ini sebagai persoalan dan problematika yang serius dan juga dibahas secara intensif juga dan interaktif pastinya. Dan juga Break the Glass Production juga nggak mau kalah nih. Kita akan langsung meliput dan juga membahas bincang-bincang seputar dengan politics and media. Langsung saja kita kedatangan tamu istimewa yang sangat luar biasa, yakni Pak Wahyu Kuncoro. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Ya, penting sehat. Ya, Pak Wahyu Kuncoro sendiri merupakan dosen ilmu komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Untak, Kota Surabaya, dan pimpinan redaksi Harian Birawa serta Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sejatim. Sejatimur ya. Langsung saja kita ke bincang-bincang yang lebih ringan-ringan dulu terkait the journey of life dari Pak Wahyu Kuncoro sendiri nih. Bisa ceritakan nggak Pak terkait dengan perjalanan hidup semasa kecil Bapak nih? Waduh, perjalanan hidup itu saya bisa panjang, bisa dari semalam pun. Iya. Tapi gini, saya itu kebetulan lahir di Klaten, lahir dari keluarga guru. Kemudian yang membedakan itu sejak kecil kita sudah biasa baca itu baca majalah Jawa gitu. Terus kemudian kuliah saya itu orang teknik kimia, jadi teknik kimia. Kemudian semasa apa ya, yang membedakan apa ya sebenarnya? Yang jelas kuliah saya lama sekali gitu kan. Jadi karena mungkin terlalu cinta dengan kampus, saya kuliah lama sekali. Tetapi ternyata ketika lulus nggak dipakai karena saya harus jadi wartawan pilihan hidup. Jadi pesan terpentingnya adalah apa ya? Hidup itu misteri. Kita nggak pernah tahu apa mau jadi apa, seperti itu aja. Jadi kira-kira itu. Lalu untuk pendidikannya nih, ini kan menyangkut terkait dengan karir Bapak nih yang sukses saat ini ya kan. Bisa cerita nggak sih Pak pendidikan hingga karirnya saat ini? Pendidikan, jadi nggak sukses banget, nggak sukses banget. hanya jalannya memang penuhan ya. Saya itu kan dulu apa ya Mbak, justru apa yang membuat saya jadi yang mungkin yang membedakan ya hari ini kenapa saya jadi wartawan, karena memang sejak awal itu sudah terbiasa dengan menulis. Jadi ketika awal-awal 96 gitu, saya ketika itu masih mahasiswa, apa ya, sudah terbiasa menulis di koran. Jadi hampir mungkin dulu viral kalau ada internet, cuma nggak ada, jadi belum terkenal. Jadi itu aja sih. Terus kemudian yang menarik gini, jadi ketika pertama saya pulang kampung dengan status wartawan, ibu saya itu protes. Ngomongnya begini, apa nggak ada pekerjaan lain selain wartawan itu? Kenapa Bu? Kemudian ibu bercerita soal apa? Soal bagaimana di sekolahnya itu kadang ada orang yang mengaku wartawan kemudian minta-minta. Jadi bayangan ibu saya itu wartawan itu ya Allah seperti yang ke kampus cari masalah minta uang gitu. Tapi saya ingin menunjukkan pada ibu bahwa profesi apapun kalau kita jalankan secara baik itu pasti akan membanggakan. Kemudian saya tekuni. Kemudian yang paling membuat ibu mungkin berubah pikiran adalah ketika di profesi wartawan pun bisa membanggakan. Saya misalnya sering juara lomba jurnalis itu hampir tiap bulan dulu ada, hampir zaman masa kejayaan. Jadi ketemu menteri, ketemu presiden, itu bagi ibu mungkin yang membanggakan, sehingga mulai bisa menerima ternyata wartawan pun bisa membanggakan. Saya pikir itu aja yang menarik ya. Lalu juga tadi terkait dengan hobi dan habits Bapak itu yang terkait dengan kepenulisan. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih Pak terkait dengan riwayat kepenulisan hingga di jurnalistik seperti itu Pak? Bagi yang mengenal saya, sebenarnya saya jadi wartawan nggak kaget ya. Sebab sejak SMA itu saya sudah mengelola majalah
sekolah, kemudian di kampung ada majalah buletin Jumatan gitu. Jadi hanya orang jadi wartawan, sejak dulu udah ada bakat itu. Kemudian kebetulan gini, ketika saya kecil ya, ibu saya itu kan penulis geguritan, puisi Jawa. Kakak saya juga sering menulis cerpen, cerbung, tapi bahasa Jawa ya. Jadi sebenarnya tradisi menulis itu sudah ada sejak keluarga. Kebetulan ibu saya itu kan guru. Guru itu setiap minggu itu beliau selalu bawa koran bekas sekolah itu dibawa ke rumah. Jadi kita itu sudah mengenal koran sejak kecil. Meskipun koran bekas, tapi itu bagi saya pengalaman sejak awal yang mempengaruhi cara berpikir. Lalu juga nih Pak, untuk melihat perspektif saat ini nih, internet ini kan sedang menjadi salah satu alat utama nih Pak untuk terkait dengan pembagian atau sharing terkait dengan informasi satu sama lainnya gitu ya, menjadi menjembatani komunikatif dan interaktif antar sesama manusia. Kalau misalnya kita melihat nih Pak, perkembangan dunia media saat ini dengan adanya internet gitu, apa sih Pak yang ada risiko yang dihadapi nih Bapak sebagai wakil ketua nih PWI sendiri Sejatim ini terkait dengan pengembangan media saat ini gitu Pak dengan adanya internet itu? Yang jelas perkembangan teknologi itu kan akan mendorong kita untuk berkompetisi di dunia pers ya. Kebetulan saya kan pengelola media cetak gitu kan. Kalau dulu media cetak itu kan sangat terbatas. Nah, ketika mulai ada internet, kemudian bermuncullah media-media online, kemudian dengan berbagai platform, ya, ada video, ada televisi. Sehingga bagi kita, saya melihat dari perspektif media cetak ya, berarti kita harus bersaing dengan teman-teman yang di online, harus bersaing dengan teman-teman yang di multi platform tadi. Maka kemudian yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita sebagai media cetak itu punya sesuatu yang lebih atau sesuatu yang beda mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang media online. Apalagi selama ini kan kalau media online itu kan berpikir soal kecepatan ya. Kalau kami dari cetak berpikir soal kecepatan tentu akan kalah kalau kita baru keluarnya besok kan. Jadi lantas apa yang kita yang kita kedepankan adalah kedalaman ya, kelengkapan dan seterusnya. Saya bayangkan begini, dulu transportasi itu kan hanya sepeda ya. Sepeda, orang naik sepeda, kemudian ada sepeda motor, kemudian ada mobil, ada kereta api, ada pesawat terbang gitu kan. Orang membayangkan sepeda motor lapangan sepeda kan itu mesti kan habis ya. Jadi tapi kemudian ternyata hari-hari ini sepeda itu tumbuh lagi, tapi bukan sebagai alat komunikasi, transportasi, sebagai gaya hidup, sebagai kesehatan dan seterusnya. Nanti berubah fungsi, tapi tetap sepeda namanya kan ya. Nah, saya bayangkan begini, suatu saat media cetak itu barangkali juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup di tengah misalkan arus informasi yang cepat yang kemudian berdampak pada kekurang akuratan. Maka media cetak itu juga harus bisa menampilkan yang sesuatu. Misalkan apa? Misalkan mampu menampilkan sesuatu yang menyehatkan. Jadi artinya apa? Jadi media itu ternyata bisa memberikan informasi yang sehat di tengah arus informasi yang demikian banyak hoax dan seterusnya. Itu kan artinya butuh media-media yang kira-kira mencerahkan, menyehatkan dan seterusnya. Jadi tinggal bagaimana media cetak itu kemudian bertransformasi menjadi media yang lain yang bermanfaat bagi pembaca. Oke, Pak. Lalu juga pernah baca koran? Iya, pastinya baca koran-koran Kompas masih. Soalnya kadang ini saya kan ngajar juga, ngajar tanya tentang mahasiswa, masih baca koran? Kayaknya koran itu kayak masa lalu gitu. Udah masih lihat TV, jadi seperti itu kondisinya ya. Iya. Karena media elektronik sekarang itu lebih digandrungi gitu Pak, kayak e-koran seperti itu kan, e-magazine gitu dibandingkan koran-koran cetak. Betul. Gitu karena makanya kemudian gini, itu kan bukan sebagai saing betul, jadi kita juga harus mengakomodasi itu. Makanya kami di hampir semua media cetak pasti akan menggunakan itu media online karena bagian dari kelengkapan, bagian dari untuk mendukung media cetak juga. Lalu juga nih, Bapak kan sebagai pimpinan redaksi dari Harian Birawa nih, bisa dijelaskan Pak, dan menurut perspektif Bapak itu bagaimana sih media itu harus memposisikan diri dari praktik demokrasi saat ini? Karena kan kita tahu ya bahwa di satu sisi itu
demokrasi itu kadang suka membatasi Pak, karena secara realitas, secara praksisnya itu demokrasi tidak selalu memberikan kebebasan kayak kita tahu ya saat ini, karena memang tergantung dari sistem pemerintahannya yang berjalan. Nah, kita tahu juga banyak sekali pihak-pihak dari pemerintahan sendiri itu adanya suatu pemberian sanksi nih kepada media itu sendiri terkait dengan undang-undang ITE itu sendiri. Nah, itu bagaimana sih Pak Bapaknya dari media harian Birawa sendiri untuk memahami dari kondisi seperti itu? Jadi Ikat dulu ya. Oh ya. Langsung oke. Jadi kalau kita bicara soal media, soal pers, maka kemudian saya ingin berangkat dari undang-undang dulu ya. Kalau di Undang-Undang Pers 49 itu kan mengatakan tentang fungsi pers. Ya. Jadi fungsi pers itu yang pertama kan ada 4, sebagai informasi, sebagai edukasi, sebagai hiburan, sebagai kontrol sosial. Jadi kontrol sosial itu hanya salah satu aja. Jadi kadang orang berpikir bahwa media harus berpikir soal kritis, bla bla bla. Itu hanya salah satu dari fungsi media. Kita ada fungsi hiburan juga, ada fungsi informasi, ada fungsi edukasi. Ya. Jadi tinggal bagaimana kita mengatur proporsi itu. Di luar itu ada namanya fungsi ekonomi gitu. Cuma kalimatnya di undang-undang itu bisa sebagai lembaga ekonomi. Jadi boleh sebagai lembaga ekonomi, boleh tidak, pilihan gitu kan. Jadi kalau ada media yang memikirkan bisnis banget, ya boleh saja karena undang-undangnya membolehkan. Jadi kemudian terkait dengan media, memang ya berkaitan dengan berbagai fungsi itu, memang kemudian kita harus bisa menempatkan diri atau proporsi masing-masing fungsi seperti apa. Tentu Birawa tidak mungkin hanya berpikir soal bagaimana mengkritisi pemerintah, tidak. Kita juga berpikir tentang bagaimana mengedukasi masyarakat, kebutuhan tentang misalkan karena sekup Jawa Timur itu misalkan ya kita misalkan bicara soal kemiskinan, soal pendidikan, bla bla bla, yang tujuannya adalah untuk mengedukasi. Kemudian ada hiburannya juga misalkan berarti kan orang baca, makanya orang pembaca kita itu kan macam-macam. Orang baca koran itu kan ada yang serius ya. Dia baca koran ingin baca opini karena ingin meningkatkan wawasan gitu. Berarti orang yang serius. Tapi juga ada yang ringan-ringan saja untuk berita seni, untuk berita jadwal sepak bola, itu juga kebutuhan pembaca. Kemudian ada misalkan soal apa? Soal informasi, kemudian soal edukasi, soal hiburan ya tadi. Jadi tentu kita mencoba untuk menangkap bagaimana karakteristik pembaca kita. Karakteristik pembaca kita itu kemudian kita sesuaikan dengan proporsi masing-masing dari keempat fungsi tadi. Kita di Birawa itu kan kebetulan berkaitan dengan medianya birokrasi. Jadi pembaca kita itu pemerintahan. Tinggal kita membaca orang-orang pemerintah itu sebenarnya butuhnya apa. Misalnya butuh informasi terkait dengan informasi. Misalkan terkait dengan regulasi yang terbaru soal itu apa. Berarti kita harus jadi yang pertama. Maka kemudian Birawa itu punya biro di Jakarta, tujuannya untuk jadi jendela Jawa Timur. Jadi informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang baru kita harus jadi yang pertama, utamanya terkait dengan birokrasi. Kemudian karena pembaca kita birokrasi, maka setiap pemberitaan itu diarahkan akan berdampak pada birokrasi. Misalkan begini, misalkan ada kecelakaan bis bla bla bla, ya. Kalau media pada umumnya kan akan bercerita soal korbannya berapa, terus yang tanggung jawab siapa gitu. Kalau Birawa tentu akan mengaitkan itu dengan kepentingan birokrasi. Misalkan apa? Misalkan itu tabrakan karena apa? Apakah karena jalannya rusak misalkan, jalannya licin bla bla. Berarti yang bertanggung jawab jalan itu siapa? Maka kita mengejarnya ke sana. Jadi setiap pemberitaan itu pasti akan ditarik kepada ranah birokrasi, sehingga apapun yang terjadi itu orang birokrasi merasa perlu untuk baca karena pasti berkaitan. Jadi kalau kita orang media, maka tujuannya bagaimana apa yang kita tuliskan itu kira berdampak kepada pembaca kita. Jadi gitu. Lalu juga Pak, terkait dengan Undang-Undang ITE itu sendiri nih Pak nih, kan Undang-Undang ITE sendiri banyak sekali yang menjerat kasus-kasus dari jurnalis ya kan. Padahal itu berfungsinya, jurnalis itu meliput untuk memberikan informasi terkait dengan keadaan situasi dan kondisi yang memang secara realitas memang ada di lingkungan sosial itu sendiri. Tetapi dari adanya sekian pelanggaran yang dianggap pelanggaran oleh pihak-pihak berwajib ya seperti kepolisian, itu banyak sekali yang menganggap bahwa tindakan dari jurnalis itu sering melanggar Undang-Undang ITE. Nah, ini
untuk Bapak sendiri dari perspektif Bapak ini merugikan media nggak sih Pak dengan adanya ITE? Sebenarnya kalau kita baca undang-undang ITE yang paling sering diperdebatkan kan soal dengan sengaja dan tanpa hak, misalkan melakukan asusila, kemudian penyimpangan nama baik dan bla bla bla. Itu kan kalimat kuncinya kan dengan sengaja dan tanpa hak gitu. Nah, kita di pers itu kan sebenarnya ada regulasi yang mengatur kita. Misalkan kalau di undang-undang pers itu jelas dengan jelas wartawan melaksanakan tugas itu dilindungi undang-undang, hak melaksanakan undang-undang. Kemudian di kode etik itu juga dengan jelas mengatur bahwa sepanjang kita itu menaati undang-undang, kemudian menaati kode etik itu insya Allah selamat lah. Kode itu sudah mengatur, misalkan di kode etik kan jelas tidak boleh, jadi kita menulis berita punya niat jahat itu nggak boleh. Jadi kan ada orang sudah punya kita menulis seseorang itu niatnya itu seperti apa, saya ingin menjatuhkan orang itu, maka kemudian dia akan mencari berita komentator yang narasumber yang kira-kira menjelekkan dia secara struktur jurnalis itu mungkin benar ya, ada narasumber bla bla, tapi niatnya jahat duluan. Nah, ketika kita sudah niat jahat, maka kemudian yang dipilih kan narasumber yang kira-kira beda pendapat, kelompok lain yang kira-kira, nah itu kemudian yang jadi persoalan. Maka kemudian bagi kita orang pers, sepanjang kita taat pada kode etik, itu nampaknya kita akan selamat loh. Karena memang tujuan kode etik itu sebenarnya untuk melindungi wartawan, juga untuk melindungi masyarakat. Jadi intinya saya pikir kita kembali kepada kode etik saja, karena semua profesi itu yang paling menentukan mengatur selamat tidaknya bagaimana profesi mengatur dirinya. Jadi kalau kita wartawan ya sepanjang kita taat pada kode etik ya akan selamat lah. Saya pikir itu aja. Lalu juga tadi Bapak menjelaskan bahwa media sendiri memiliki muatan nilai fungsi yang bisnis, ekonomis gitu sendiri. Nah, untuk itu kita bisa melihat nih banyak sekali media-media yang melakukan gimmick Pak, ya kan, kita tahu hanya untuk dapat mempercepat surplus dari bisnisnya itu agak meningkat seperti itu. Nah, tanggapan Bapak nih terkait dengan media-media yang hanya mementingkan bisnis dibandingkan untuk fungsi dari edukatif terhadap masyarakat itu sendiri itu bagaimana? Ya, semua akhirnya akan dikembalikan ke masyarakat ya. Ya kayak misalkan kalau kita protes soal sinetron misalkan, ternyata masyarakatnya mau ngapain ya, orang bla-bla yang kaya-kaya yang itu kan akhirnya kembali ke masyarakat. Kalau soal media memang ya kita saya percaya kok suatu saat memang orang itu akan tersadar, misalkan ya media-media yang cenderung mencari popularitas dengan menulis hal-hal yang bombastis itu kan mungkin hanya pada waktu tertentu saja kan orang akan suka bla bla bla, lama-kelamaan kan akan kembali pada fungsi jurnalisme yang sesungguhnya. Apa sih yang kita cari dari jurnalisme? Apa sih yang akan kita dapatkan kalau misalkan kita terus-menerus mendapatkan informasi yang seperti ini? Jadi menurut saya ya kalau jurnalisme itu ya harus kita kembali kepada misi jurnalisme itu. Lalu juga nih Pak, dari sistem birokrasi nih, sistem pemerintahan, ada nggak sih Pak beberapa kayak dukungan ataupun mendapatkan tekanan berupa intervensi dari pemerintah itu sendiri terkait dengan peliputan informasi yang dilakukan oleh media? Contohnya media Birawa itu mendapatkan dukungan ataupun juga mendapatkan intervensi juga nggak Pak dari pemerintah? Kalau kita kebetulan pasarnya pemerintah itu tentu sering berkaitan dengan itu ya. Kita bahkan saya nggak sebut namanya. Kita itu pernah membuat liputan yang demikian, saya tidak panjang aja karena agak panjang jadi awalnya Birawa itu kan media-media pemerintah, colong pemerintah, lahir tahun 68 itu, lahir ketika itu masih ada PKI dan seterusnya, sehingga kita itu menjadi koran militer itu. Jadi Birawa kan dari kata Birawa Anuragan miliknya militer. Jadi kita menjadi koran perjuangan untuk melawan PKI gitu kan. Kemudian berganti hingga pada tahun 98 itu kan era-era reformasi. Kemudian kita sebagai media itu berjuang ikut-ikutan arus lah. Ikutan arus memberitakan secara terbuka. Kita lupa bahwa kita koran militer gitu kan. Kita memberitakan soal kasus apa yang melibatkan militer. Apa yang diputuskan itu zaman Pak Sudi Sisolahir. Terus kan semua pelanggan Birawa berhenti. Jadi bayangkan kita itu pelanggannya dari kalangan militer, tiba-tiba Pangdam mengatakan semua pelanggan berhenti. Belum benar loh.
nego ya. Kemudian lah baru kemudian kita berhaluan ke pemerintahan, segmentasi pemerintahan. Memang ketika kita mencari pasar pemerintahan itu sungguh sangat butuh butuh improvisasi ya, karena setiap kebetulan pasar kita kan wali kota bupati bla 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 kan, jadi setiap kepala daerah itu kan sangat beda, ada yang sensitif, ada yang nggak sensitif. Pernah juga di daerah itu kita menulis soal kepala daerahnya nggak berwenang langsung putus bla, jadi satu kabupaten kota habis pelanggannya. Tapi kemudian ya kita harus istilahnya itu kan mulai mengerti, oh ternyata kepala daerahnya itu modelnya seperti itu, berarti kita harus lebih belajar untuk lebih halus. Jadi itu aja. Jadi memang banyak tekanan-tekanan yang membuat kita itu harus banyak berseni ya, berimprovisasi. Itu aja. Kemudian terkait mungkin peran pemerintah yang perlu dipahami ya, yang bisa dilakukan, misalkan hari ini kan teman-teman yang di media cetak itu kan mesti menghadapi situasi yang berat ya. Maka kemudian di Jakarta ada SPS misalkan itu berharap misalkan ada pengurangan pajak soal kertas, soal cetak, itu barangkali bisa membantu memperpanjang napas kehidupan gitu kan ya. Itu mungkin. Kemudian hari ini biasanya kan orang sedang berpikir soal kompetensi wartawan, sehingga perlu ada peningkatan kompetensi wartawan. Nah, dalam upaya meningkatkan itu beberapa instansi kayak swasta itu dengan rela membantu untuk ikut menyelenggarakan pelatihan supaya wartawannya berkompeten. Sebab sebenarnya kalau wartawan itu kompeten dan tidak, itu yang menerima dampaknya juga masyarakat, juga swasta, juga di pemerintah juga. Kalau kita punya wartawan yang kompeten, tentu akan berdampak positif juga bagi masyarakat, bagi kalangan swasta, bagi pemerintah. Nah, pemerintah barangkali juga ikut-ikutan untuk bagaimana meningkatkan kapasitas wartawan. Kenapa? Karena tidak semua media itu bisa meningkatkan kapasitas wartawannya sendiri. Kalau media-media besar mungkin dia bisa menyelenggarakan pelatihan, tapi wartawan kecil ya modalnya hanya apa aja ya, nggak bisa para kemudian meliput. Nah, ini kan tanggung jawab pemerintah juga ya, ikut bagaimana teman-teman yang di lapangan yang kurang kompeten itu ditingkatkan kapasitasnya. Jadi saya pikir itu yang bisa dilakukan. Jadi sama-sama lah, karena saya percaya kalau wartawannya baik itu semua akan baik, kalau wartawannya nggak baik semua akan susah gitu kan. Saya pikir itu ya. Iya Pak. Lalu nih Pak, di tengah isu-isu krusial saat ini dan kontroversi saat ini, kita lihat bahwa panggung politik saat ini kan sedang memanas banget gitu ya Pak ya. Lalu terkait dengan kita bisa melihat para elit-elit politik yang saat ini bertarung, ya kan, berkompetisi. Lalu juga ada penundaan pemilu yang kemarin juga sempat geger dan viral juga ya, berkaitan juga dengan seiring isu 3 periode. Nah, dari semacam isu-isu kontroversi yang semacam ini gitu Pak, ini kan menjadikan adanya suatu problematika politik yang luar biasa. Nah, dari pihak-pihak jurnalis sendiri gitu Pak, dalam menghadapi adanya gesekan politik yang saat ini sedang memanas itu bagaimana Pak? Pertama, kita harus kembali kepada nilai jurnalisme. Jurnalisme itu kan nilai-nilai adalah menegakkan kebenaran dan keadilan gitu kan ya, kemudian independen dan seterusnya. Maka terkait dengan itu, terkait dengan apapun gitu ya, terkait dengan konflik, terkait dengan apapun itu, maka media harus menjadi jalan penerang gitu kan. Jadi tidak ikut-ikutan arus kemudian menjadi membela kelompok satu dan seterusnya. Maka kemudian dalam kode etik dan seterusnya itu kan mengatur bahwa kita itu memang harus independen, jadi tidak boleh walaupun sekarang harus kita akui ya, wartawan itu kan banyak sekali ya, atau mungkin orang yang mengaku wartawan itu kan banyak sekali, sehingga ada yang masih jadi LSM mengaku nyambi wartawan, kemudian yang menjadi politik masih ikut wartawan. Jadi itu yang mungkin harus ditertibkan, tapi yang bisa menertibkan sebenarnya profesi wartawan itu sendiri, bagaimana menegakkan kode etik, bagaimana menegakkan dan seterusnya itu. Sebab kalau itu tidak dilakukan, maka kemudian akan berdampak kepada wartawan menjadi ikut-ikutan membuat situasi semakin panas gitu kan. Jadi menurut saya ya wartawan harus kembali kepada jati dirinya untuk selalu bagaimana menegakkan keadilan, bagaimana bahwa apapun yang dilakukan itu untuk kepentingan masyarakat umum, jadi bukan untuk kepentingan kelompok orang dan seterusnya gitu kan. Lalu nih,
kalau sepengetahuan Bapak di lapangan sendiri terkait dengan praktik-praktik jurnalis nih Pak, yang memang sebagai cara untuk kembali lagi dengan fungsi ekonomis dari media itu sendiri, itu ada nggak sih Pak yang memang hanya mengejar melakukan pembuatan atau liputan informasi yang memang hanya ikut memanaskan situasi kontroversi dari politik itu sendiri? Oh, bukan cuma, ada banyak Mbak itu. Jadi segini, memang situasi ya, profesi paling gampang dibuat kan memang wartawan ya, nggak perlu pengesahan siapa-siapa, kita langsung tekan buat surat, saya jadi wartawan, selesai kan, dan nggak perlu ada verifikasi ya. Jadi oleh karena itu menjadi praktek jurnalismenya menjadi tergantung dia berlatar belakang apa. Kalau dia misalkan seorang politisi mendirikan pers, maka kemudian ya tentu pers yang dia gunakan itu untuk kepentingan politik gitu kan. Kalau dia seorang pengusaha, maka kemudian usaha medianya itu pasti akan digunakan untuk kepentingan ekonomi juga. Sehingga memang kalau kita bicara soal pers hari ini demikian luar biasanya, bahkan hanya media-media yang hanya terbit kalau ada iklan, kalau ada iklan nggak terbit ya itu macam-macam. Oleh karena itu kenapa sekarang ini Dewan Pers sedang menggelarkan soal verifikasi perusahaan, terus uji kompetensi wartawan, karena salah satunya adalah untuk menekan itu. Misalkan soal terkait dengan perusahaan, kan kita ada namanya verifikasi perusahaan pers. Jadi sebuah perusahaan itu akan dianggap sehat kalau misalkan dia mampu membayar berapa, dia mau menggaji berapa, karyawannya ikut BPJS 1 juta, itu bagian dari persyaratan perusahaan pers. Harapannya kalau perusahaannya persnya sehat, tentu praktik jurnalisme juga sehat. Tetapi kalau secara perusahaannya nggak sehat, otomatis ya praktik jurnalisme pun mungkin nggak sehat juga. Misalkan nggak dibayar, berarti kan dia jurnalistik untuk cari bayaran sendiri kan, dan itu banyak. Dan itu harus saya katakan itu banyak yang seperti itu. Lalu juga nih Pak, terkait dengan berbagai polemik yang dihadapi oleh media, lalu juga dihadapi oleh jurnalis itu sendiri, ada nggak sih masukan nih dari Bapak nih terkait dengan fungsi media itu sendiri sebagai pengembangan dari akademik dan komunitas di lingkungan sosial itu sendiri? Sekarang ini kan sebenarnya bukan masukan ya, mungkin saling kerjasama ya. Jadi orang-orang media itu kan juga butuh masukan sebenarnya ya tentang bagaimana karakter media hari ini. Maka kemudian yang kita sering lakukan hari ini kemudian di PW itu selalu berkaitan dengan kampus ya. Jadi kita ingin dengar sih teman-teman kampus membaca media itu seperti apa. Sebab kalau kita hanya bicara tentang diri kita sendiri ya kita merasa benar terus. Tapi kalau teman-teman akademisi, teman-teman yang lain itu mau meriset soal media, soal apapun, itu harapannya apa? Harapannya kita mulai tahu diri tentang siapa kita, bagaimana kondisi kita sebenarnya. Itu penting untuk menata bagaimana pers ke depan itu seperti apa. Kalau misalkan ternyata banyak, misalkan survei ternyata mayoritas wartawan tidak kredibel, berarti itu persoalan bagi kita. Nah, kita perlu teman-teman di luar untuk melihat kita. Sebab kalau kita melihat diri kita sendiri ya berkaca perasaan itu cakep-cakep baik, perasaan gitu. Tapi itu aja. Jadi kita memang harus bersinergi dengan semua pihak untuk melihat bagaimana kondisi pers hari ini, kemudian sebaiknya mau dibawa kemana. Jadi kita juga butuh kritik teman-teman dari mana saja terkait dengan kondisi pers hari ini. Jadi ya kita bisa dapat diinterpretasikan bahwa memang media saat ini dan jurnalis saat ini juga menghadapi tantangan yang luar biasa terkait dengan kompetensi itu sendiri. Lalu juga ada perkembangan dari di era kontemporer saat ini, tantangan luar biasa, kompetisi yang luar biasa antar sesama media, antar sesama jurnalis juga. Lalu juga terkait dengan kredibilitas dari wartawan itu sendiri ya Pak ya, yang saat ini masih menjadi dipertanyakan karena banyaknya oknum-oknum yang mengaku sebagai wartawan, karena bisa saja bisa disalahgunakan dari fungsi dari profesi tersebut. Karena memang kita tahu bahwa media ini sebagai pilar yang memang penonggak dari demokrasi itu sendiri dan mengawasi serta mengontrol sistem kinerja dari pemerintah itu sendiri. Ya, kita sudah mencapai di akhir sesi podcast kali ini, dan untuk Pak Wahyu Kunchoro, terima kasih banyak atas kedatangannya hari ini dan menjadi pembicara yang sangat luar biasa kali ini. Dan
di akhir podcast kali ini di Break the Glass Production, saya Adeliska Pramesti selaku host pamit undur diri, dan jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe, dan pantau terus Break the Glass Production channel. Ya, terima kasih banyak.